Sorry ass DJ. Kembali lagi dengan saya Yahya Ngeswe. Jangan lupa subscribe channel ini serta like, comment, and share supaya saya lebih semangat lagi membuatkan video yang Anda sukai. Oke? Check it out. Sekarang kan kita akan memasuki pendidikan dan politik, dimana yang kita akan bahas yaitu pembahasan yang lebih inti dari apa yang saya akan bahas dari sebelumnya. Bagian ini mendiskusikan tentang hubungan pendidikan dan dunia politik. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari urusan politik, ya kan, betul itu. Dalam tataran filosofi atau filsafat pendidikan, pada suatu negara dibangun atas ideologi politik suatu negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, filsafat pendidikan merupakan refleksi ideologi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tataran praktis, kebijakan-kebijakan pendidikan merupakan artikulasi dari hasil keputusan politik sebagai cermin untuk mengimplementasikan dasar ideologis negara Pancasila untuk rakyatnya. Nah, di bagian ini ada beberapa garis besar, yaitu ada empat garis besar yang kita akan bahas satu persatu. Garis besar pertama itu yaitu konsep demokrasi, di mana konsep demokrasi atau pengertian demokrasi dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, tinjau bahasa etimologis dan istilah terminologis. Secara etimologis, demokrasi dikatakan berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos berarti pemerintah, kekuasaan dan kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokration atau demokratos, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintah kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Penjelasan ini ditulis oleh Dede Rosiada dan kawan-kawan di buku pendidikan Civic Education atau Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani di Jakarta. Nah, kita lanjut ya. Sementara pengertian demokrasi secara istilah atau terminologis bagaimana dikemukakan sebelumnya menunjukkan arti yang sangat beragam. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai demokrasi, seperti Joseph Aschmeter menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Nah, ada para ahli yang kedua, Sidney Hope menyatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sebenarnya para ahli ini ada berapa para ahli ya, yang kemudian saya hanya mengambil dua para ahli yang saya akan paparkan kepada teman-teman sekalian. Lanjutnya, dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekanan pada beberapa kekuasaan di tangan rakyat
baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat mengandung pengertian 3 hal. Nah, di sini kita memiliki 3 hal untuk rakyat ya. Masyarakat Indonesia insya Allah bisa memahami ini. Yang pertama itu ialah pemerintah dari rakyat. Ya, yang kedua pemerintahan oleh rakyat. Dan yang ketiga ialah pemerintahan untuk rakyat. Dengan demikian, suatu pemerintahan akan dikatakan demokrasi jika ketiga hal tersebut dilakukan dan ditegakkan dalam sistem pemerintahan. Ya, dalam 3 hal itu saya akan jelaskan pengertian pemerintahan dari rakyat, yaitu yang bagian pertama, berkaitan erat dengan pemberian legitimasi kekuasaan, berkaitan dengan pemberian pengakuan kekuasaan. Posisi rakyat sangat penting. Rakyat memegang peran penting untuk mengakui ataupun tidak mengakui sebuah rejim kekuasaan. Masalah legitimasi kekuasaan dari rakyat sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap pemerintahan baik. Pemerintahan dari rakyat memberikan pengertian bahwa pemegang kekuasaan harus menunaikan tugas sebaik mungkin karena rakyat telah memberikan mandat kekuasaan kepadanya. Bagian kedua, pemerintahan oleh rakyat. Yang tadi kan dari rakyat, sekarang pemerintahan oleh rakyat. Berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan diri ataupun golongannya. Maka suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dalam pengawasan rakyat. Kontrol dan pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun melalui para wakil terpilih dalam suatu lembaga resmi, Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya pengawasan maka diharapkan agar terjadi check dan balance pemerintah dan rakyat sehingga tumbuh kehidupan yang demokratis. Dan bagian ketiga, pemerintah untuk rakyat. Yang pertama ialah pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Di sini mengandung pengertian bahwa rakyat. Maka di sini kepentingan rakyat harus lebih didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena itulah pemerintah harus berpartisipasi aktif, mendengarkan suara rakyat dan kemudian mengakomodasikannya dalam berbagai kebijakan ataupun program aksi yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Maka berkenan dengan ini keberadaan berpendapat dari rakyat untuk menyampaikan aspirasinya harus dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konsep demokrasi dipraktikkan dalam sistem pemerintahan sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Ini dengan cara yang amat beragam. Ini juga ditulis oleh Dede Rosiada. Nah, membagi perkembangan praktik demokrasi di Indonesia dalam 4 periode, yakni periode di tahun 1945-1959, di periode 1959 dan sampai 1965, di periode 1965 sampai 1998, dan periode 1998 sampai sekarang. Batasan waktu dalam beberapa periode ini juga dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, di mana dia menyatakan periodisasi ini ditetapkan berdasarkan adanya kenyataan bahwa di masa-masa tersebut ada peristiwa penting dalam yang turut mempengaruhi praktik kehidupan demokrasi dalam sistem pemerintahan. Nah, bagian pertama, demokrasi pada periode 1945 sampai 1959. Di sini ada pembahasan sedikit, yaitu demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi parlementer. Sepanjang periode, tampak demokrasi di Indonesia dipraktikkan dengan sangat menonjolkan peranan
parlemen dan partai-partai. Karena itulah praktik demokrasi periode ini disebut dengan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950. Nah, untuk masyarakat sebelumnya ini, sebelum melanjutkannya, untuk adik-adik saya, jangan kita hanya mengenal Undang-Undang Dasar itu hanya 1945. Namun periode demokrasi parlementer ini juga ada penetapannya di Undang-Undang Dasar 1950. Oke, kita lanjut. Sistem parlementer secara umum menekankan adanya hubungan yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, itu demokrasi parlementer ya. Untuk bagian kedua, demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Periode ini ditandai dengan menguatnya peran presiden. Ya, terbatasnya peran partai-partai politik, masuknya pengaruh komunis, dan meningkatnya peran ABRI dalam kehidupan sosial politik. Merujuk pada diktum Undang-Undang 1945 jelas menyatakan bahwa periode kekuasaan presiden dibatasi sekurang-kurangnya 5 tahun. Ketentuan ini memungkinkan seorang presiden dapat bertahan dalam periode 5 tahun dan tidak dapat dijatuhkan di tengah jalan kecuali jika melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sangat disayangkan jika pada periode ini terjadi beberapa peristiwa yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sebut saja misalnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno telah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR hasil pemilu, yang kemudian digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR-GR. Fungsi DPR-GR ini hanya sebatas membantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrolnya dihilangkan. Itu menurut saya gimana ya? Hanya teman-teman yang akan komen yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.